ini kondisi krisis global justru merupakan di samping menjadi ancaman tapi menjadi peluang yang besar kita mendongkrak produksi pangan lokal kita yang luar biasa. Ini sekarang bergerak dan saya kasih contoh misalnya harga gandum itu kan naik 2-3 kali lipat. Ini kesempatan kita nanam singkong, nanam sorghum, ada si sagu, tales, ubi dan lainnya bergerak tetap sesuai dengan mapping kami. Untuk diketahui dengan adanya gejolak itu ternyata ekspor singkong dan produk turunannya 2021 itu naik hampir 3 kali lipat. Gratiak program Pak Menteri 3 kali lipat tercapai untuk singkong tahun lalu. Ini karena apa? Ya pasarnya sekarang bagus, pangan lokal bisa tumbuh bagus dan ini dibahas terus oleh pimpinan pemerintah untuk menggerakkan. Kalau dengan pendekatan biasa nggak bisa lagi ngejar. Di saat krisis global ini harus program-program yang spektakuler atau extraordinary, mendorong termasuk kedelai. Kedelai impor jauh lebih mahal dibanding kedelai lokal. Kita sekarang sedang proses besar-besaran menanam kedelai karena apa? Ya menjadi laris panis di pasaran. Tapi harus menyiapkan ini secara baik di dalam negeri secara bertahap karena jangan sampai yang kita produksi habis dikonsumsi mahal. Lebih bagus sehingga kondisi saat ini harga kedelai impor lebih mahal dibanding lokal. Ini memberikan sinyal bagi petani untuk semangat. Demikian juga untuk gandum, maka pangan-pangan lokal sekarang bergerak dan kami mappingkan termasuk program Pak Muldoko kan ada di Sumba Timur itu sorghum, itu salah satu contoh. Nah ini justru kalau bagi petani kondisi ini sangat bagus sehingga di saat krisis itu dulu yang krisis yang lalu-lalu pun ada namanya haji kopi, haji cengkeh, haji dari kakao. Nah sekarang sama, ekspornya naik tinggi, kemudian petani semangat kondisi begini. Sehingga ya itulah yang bisa saya sampaikan, kita gerak kencang ini sekarang dipacu. Mudah-mudahan menjadi titik balik untuk kedelai ini. Dari ketergantungan impor kita mulai meningkatkan produksi besar, termasuk pangan lokal mulai dilirik oleh semua pihak ini. Saya garis bawahi pernyataan Pak Suwandi soal dorongan untuk bisa produktivitas kedelai mandiri secara dari dalam negeri kita untuk bisa memenuhi kebutuhan, minimal kebutuhan konsumsi kedelai dalam negeri kita. Nah apakah itu juga didorong juga oleh HKTI juga agar tentunya petani-petani kedelai ini dapat meningkatkan produktivitasnya juga Pak? Pak Muldoko. Iya, memang kita sudah mapping ya, di mana daerah-daerah kedelai yang sangat produktif ya. Itu kalau di Jawa Tengah di Grobogan itu memang ada sebuah jenis kedelai khusus di Grobogan itu yang besar-besar produktivitasnya cukup bagus. Nah, ini perlu mapping ya, perlu mapping wilayah-wilayah yang memiliki produktivitas itu yang harus dikejar. Karena petani juga tidak bisa dipaksakan dengan wilayah mereka yang ada, dia tidak kita paksakan, nggak bisa kita paksakan untuk nanam begini begitu. Nah karena pasti dia bicara untung rugi begitu. Untuk itu peran penting dari kita semuanya ya untuk melakukan mapping di daerah-daerah mana sebenarnya tanaman itu bertumbuh dengan produktivitas yang tinggi sehingga petani selalu untung kalau dia menanam. Nah, itu jadi nggak boleh digebah-gebah. Oh semuanya nanam kedelai nggak bisa seperti itu juga gitu. Jadi mesti disesuaikan dengan wilayah-wilayah tertentu yang memang endeminya tanaman itu bertumbuh dengan baik berada di situ. Ya, jadi Kementerian Pertanian seperti apa mappingnya Pak? Kalau mungkin juga didorong dari Kementerian Pertanian, mapping yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian untuk daerah penghasil kedelai, jagung, terus juga beras dan komoditas-komoditas yang menjadi kebutuhan dalam negeri seperti apa mapping yang dilakukan? Ya terima kasih. Memang kita sudah mappingkan itu. Sentra produksi padi ada 9 provinsi, sekian kabupaten, daerah merah, kuning, hijau kami mappingkan. Baik sentranya juga indeks pertanamannya kami mappingkan, kecamatan kabupaten mana yang indeks pertanamannya sudah 1, 2, dan 3. Kemudian produktivitasnya yang di bawah 5, di atas 6 kami mappingkan semua. Jagung juga demikian, nah kedelai juga sama. Daerah-daerah kedelai sudah kami mappingkan, mana yang bisa cocok untuk daerah kedelai kita kasih warna hijau, yang sedang kuning, yang nggak bisa ya kita kasih merah. Setiap lokasi tanam jagung pasti bisa ditanami kedelai. Bahkan banyak daerah kayak tadi disampaikan Grobogan, itu polanya tumpang sari jagung kedelai. Jadi kami sebarkan mapping itu. Nah, untuk varietas ini sudah dominan di pasaran varietas lokal dan petani menjadi idola itu varietas Grobogan.
untuk wilayah Grobogan. Untuk Anjasmara banyak di kabupaten lain ada yang tinggi biosoe. Bahkan kami lombakan, Pak. Sekarang ini sebentar lagi diumumkan ada produktivitas kedelai sampai tertinggi itu 3,6 ton per hektar. Ya salah satunya di Grobogan tadi dan tempat lain ini segera kita kembangkan, mapping. Kalau Jawa Barat itu pasti Sukabumi, Cianjur, Sumedang. Sumedang itu 5.000 hektar. Kalau Grobogan 35.000 hektar dan seterusnya. Nah, kuncinya adalah bagaimana mengajarkan kepada petani untuk meningkatkan produktivitas, penggunaan benih unggul, dan efisiensi input, harga kita bermitra. Off-taker sudah siap. Kami menyiapkan off-taker di setiap wilayah yang siap menampung, termasuk untuk industri kopti. Dan terutama kedelai lokal sangat diminati untuk tahunya. Cocok, bagus. Oke, baik.